Soalnya surprise ketemu lagi sama gue, admin Furio, aka Herdiansa di sini. Jadi waktu itu kan gue sempat ngepost postingan kalau misalkan gue kagak bakal masukin main story atau event story ke segmen ngedongeng. Dan sebagai gantinya gue bakal ngebahas storynya secara ya kayak nge-review story kayak gitulah, gitu kan. Dan awalnya gue pengen bahas story dari event collab kali ini tuh ya cuma storynya doang kayak gitu kan. Tapi ya udahlah karena ini event collab pertama Reverse dan juga ya memang storynya cukup simpel dan singkat juga. Jadi ya udahlah gue bahas secara menyuruh aja secara general mulai dari storynya terus juga eventnya dan mungkin beberapa hal-hal lainnya lagi. Entah durasi video ini akan berapa lama ya. Tapi ya nikmati aja video ini gitu kan. Jadi ya gue rasa cukup basa-basinya langsung aja kita masuk ke inti videonya. Let's go. First of all, mari kita bahas tentunya mengenai story-nya terlebih dahulu. Tapi disclaimer dulu, gue tuh tahu Assassin's Creed, tapi gue belum pernah mainin seri gamenya itu tuh sama sekali. Jadi belum pernah ada pengalaman gue main Assassin's Creed atau baca-baca story-nya Assassin's Creed. Jadi kalau misalkan dalam event collab kali ini tuh banyak referensi dari Assassin's Creed dan gue nggak ngeh dan gue juga nggak masukin ke pembahasan kali ini ya, mohon maaf aja, ya kan? Jadi oke, mari kita coba bahas-bahas mengenai story-nya lebih dalam lagi. Gue yakin kalian pasti udah nyelesain story-nya, karena ya memang cukup simple, singkat gitu kan. Dan ya, karena simpelnya ini tuh ya cukup mengejutkan juga ya story If Collab kali ini tuh yang awalnya gue expect bakal kayak ya cukup, apa ya, cukup dalam lah, cukup dalam, cukup kompleks gitu kan. Apalagi gue taunya Assassin's Creed itu tuh memang punya cerita yang ya entahlah ya, dari yang gue denger-denger sih ya memang cukup dalam juga gitu mengenai berbagai macam hal kayak gitu. Apalagi kalau nggak salah ada yang temanya tuh di London, ada juga yang di Paris pada masa revolusi Perancis gitu kan. Dan ya gue berekspektasi mengenai itu juga di event collab kali ini. Tapi ternyata ceritanya bener-bener simpel, bahkan terlalu simpel untuk Reverse ya, untuk sekelas Reverse yang biasanya ngasih kita cerita yang ya gitulah ya, bahkan depresi banget gitu, bahkan bisa bikin kita trauma sama jeruk gitu. Jadi ya ini cukup tak terduga juga mengenai story-nya yang benar-benar ya simple gitu ya. Bahkan audisi ini, audisi gue bener-bener ngerasa kayak wow sangat meh sekali dengan ceritanya itu. Karena benar-benar apa ya, tidak memberikan kita penjelasan, tidak memberikan kita suatu cerita yang sangat oke sih menurut gue ya, kalau untuk yang audisi. Tapi itu bahas tuh nanti itu pembahasan untuk nanti. Gue ngomong apa sih? Itu pembahasan untuk nanti dulu. Nah, sekarang mari kita bahas untuk P1-nya dulu aja deh. P1 yaitu bukan collab, yaitu cerita dengan Assassin's Creed 2, Ezio Auditore gitu kan, di Florence, Italia. Sayangnya Sonetto nggak ikut nih, padahal gue pengen lihat interaksi antara Ezio sama Sonetto. Tapi untuk untuk Assassin's Creed 2 ini story-nya masih bisa gue tolerir karena memberikan kita tuh apa ya, kayak perkenalan tokohnya yang lebih jauh lagi pada Ezio mengenai masa lalu dia itu seperti apa, terus juga landasan kuat yang bikin dia tuh pengen jadi assassin itu apa, ideologi dia itu apa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi buat gua atau ya mungkin untuk orang-orang kayak gua yang kagak mainin Assassin's Creed atau mungkin yang baru mulai ngikutin Assassin's Creed dan ya masih belum terlalu paham lah sama Assassin's Creed, intinya kayak gitu ya cukup terbantu lah mengenai penjelasan singkat yang ya langsung to the point mengenai karakter Ezio di collab yang fase pertama ini tuh. Ya meskipun memang cukup mengejutkan juga ya story-nya dari awalnya tuh secret chamber atau suatu ruangan rahasia yang mungkin menyimpan suatu hal itu tiba-tiba merujuk pada karya seni. Balik ke story-nya ya, story-nya ini tuh memang benar-benar secara tak terduga memang sangat simpel, tapi seenggaknya oke lah gitu lah untuk apa ya, memberikan kita perkenalan tokoh yang jauh lebih dalam meskipun ya memang sangat apa ya, di permukaan banget lah gitu. Kita nggak benar-benar dijelasin secara menyeluruh, secara mendalam banget mengenai karakternya juga gitu kan. Secara ya pokoknya mendalam banget lah mengenai Ezio itu, tapi seenggaknya cukup lah untuk gua. Tapi untuk audisi nih, audisi gua ngerasa kayak audisi untuk collab-nya itu kayak apa cerita yang ingin disajikan di audisi ini tuh di fase 2 tuh apa gitu loh. Gua agak nemu poinnya, bahkan waktu gua udah baca-baca note-note yang udah bersebaran ya, yang kalau misalkan kalian perhatiin itu ada story-storynya juga, ada catatan-catatan yang bisa buat kalian lebih paham mengenai storynya.
Gue sendiri masih belum paham ini Odyssey itu tuh ceritanya tuh mau kayak apa gitu. Apalagi ini Cassandra bener-bener kagak dijelasin mengenai backstory itu kayak gimana, terus juga apa yang bikin dia jadi assassin. Meskipun masih aneh sih ngebayangin Spartan jadi assassin. Lu bayangin King Leonidas jadi assassin pakai hidden blade lagi. Ya intinya Cassandra ini tuh muncul seolah-olah ya cuma ya udah ini karakter pasti lu udah pada tau lah, jadi ya udah gak usah dikasih tahu lagi. Sementara apa ya, buat gue yang memang kagak mainin Assassin's Creed seperti yang gue bilang, ini Cassandra kayak gimana sih ceritanya gitu kan. Oke, gue tahu memang dikasih tahu di trailer, tapi kan ya supaya lebih jelasnya lagi kenapa tidak diberikan di story-nya juga gitu kan. Dan ya cerita di audisi ini ya fase 2 ini tuh ya memang benar-benar hampir gak kemana-mana juga sih, hampir mungkin sekitar 70%-an ya isinya ngelawak doang gitu. Apa ya, ya ada Regulus juga sih ya. Kita berharap apa gitu kalau misalkan ada Regulus. Regulus udah dapat screen time, udah otomatis dah itu cerita lawak dah. Apa ya, dan gue cukup kecewanya itu adalah mengenai beberapa hal ya, yaitu adalah awalnya gue expect cerita collab ini tuh secara kronologikal nih, secara timeline itu tuh Assassin's Creed Odyssey dulu nih. Assassin's Creed Odyssey dulu secara kronologikal dimulai, baru selanjutnya tuh ke Assassin's Creed 2 gitu. Karena ada satu scene yang bikin gue kayak, oh ini yang terjadi gitu, yaitu adalah bagian kan ada satu momen dimana Ezio sama Apple itu tuh terjun dari suatu bangunan terus bersembunyi di balik tumpukan jerami kayak gitu. Terus kan si Ferdinand somehow dia langsung sadar, apa kau baik-baik saja Mr. Apple? Dan bertanya kayak gitu kan. Dan dia kayak, oh dia udah langsung tahu nih ada seseorang yang bersembunyi di balik jerami kayak gitu. Gue secara spontan kayak mikir, oh apakah si Ferdinand ini tuh pergi ke audisi dulu, terus ketemu Cassandra, terus kejar-kejaran sama musuh kah, terus sembunyi di tumpukan jerami. Karena hal seperti ini pun diperkuat juga di trailer mengenai di bagian audisi nih. Di bagian audisi kita kan dilihatin kalau si Apple ini tuh warna merahnya tuh lebih dominan dan warna emasnya tuh ada lah sedikit-sedikit. Jadi oh kayaknya audisi dulu nih secara kronologikal baru ke Assassin's Creed 2. Tapi ternyata tidak. Dan ini bikin gua ada satu hal yang masih dipertanyakan juga sih, yaitu adalah kan ada satu momen di audisi di si Ferdinand ini tuh kan ada di atas atap bangunan, entah atap bangunan setinggi apa kayak gitu. Dan waktu si Cassandra minta buat lompat si Ferdinand, dia kayak gugup, kayak tegang kayak gitu. Padahal kalau secara kronologikal ini udah aneh sih, karena di Assassin's Creed 2 di akhir story-nya aja si Ferdinand, Heavy, Leonardo, Mr. Evo, Ezio, ini mereka berlima nongkrong di atas atap merah menikmati senja gitu kan. Dan kenapa si Ferdinand malah takut di momen audisi waktu dia mau lompat dari atap gitu. Padahal di Assassin's Creed 2 dia hampir menghabiskan waktunya dia berpetualang di Florence itu tuh ya di di atap gitu sama Ezio. Itu jadi satu poin yang menurut gua kayak ada plot hole gitu, kayak kok aneh aja gitu. Sama iya gue juga kalau nggak salah baca-baca komentar di kolom komentar konten kreator lain juga, itu tuh kita tidak dijelaskan mengenai bagaimana Ferdinand itu tuh bisa berpindah dari Assassin's Creed 2 dari Italia ke Odyssey gitu kan, ke Yunani gitu. Nggak ditunjukin gimana bisa dia tuh pindah. Meskipun memang disinggung di di akhir fase pertama story-nya tuh kan si Shatebi bilang setelah menyelesaikan di bagian ini atau di Florence atau di Italia, program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi nggak ditunjukin gimana caranya si Ferdinand ini tuh pindah dari Italia dari tahun berapa sih, 1437 ya kalau nggak salah. Gua agak lupa. Pergi ke masanya si Cassandra gitu. Ya, kurang lebih itu loh, kayak nggak dijelasin poin itunya. Dan juga akhir dari proyek si X ini tuh kan, si X bikin mesin yang buat kayak apa ya, simulasi dunia simulasi kayak gitulah.
dan si Ferdin itu minta buat ngumpulin data. Tapi di akhir cerita Odyssey di chapter 10 itu cuma ditunjukin scene lawak tanpa penjelasan akhir mengenai ini story gimana gitu loh. Cuman kayak nunjukin scene lawak kayak ya yang Apple gitu kan digantung kayak layang-layang, dia ngos-ngosan, si Regulus pun ngos-ngosan nanya mau sampai kapan kita lari itu. Si Ferdin malah ya terusin aja ya, nanti kita berhenti kok. Kagak dijelasin gimana apa ya, misinya si Ferdin itu adalah mengumpulkan data yang diminta oleh si X itu. Nggak dijelasin, masih apa ya, ambigu juga lah ini ceritanya tuh mau kayak gimana gitu akhirnya, dan juga bagaimana si Ferdin bisa lompat kayak gitu kan seperti yang gue bahas tadi. Ini apa ya, ada plot hole-nya tersendiri. Meskipun memang gue gak aneh lah di Reverse itu ada plot hole kayak gitu, tapi untuk collab yang memang bukan mayoritas, sorry, yang notabene memang gak bakal masuk ke story manapun, gak bakal disinggung ke story manapun, penjelasan kayak gini tuh ya bener-bener apa ya, bisa gue bilang fatal ya, mungkin nggak fatal banget juga sih, cuman kayak terus alasannya si X minta si Ferdin untuk masuk ke dunia simulasi ini buat ngumpulin data apa gitu, poinnya apa kalau misalkan pada akhirnya si Ferdin itu nggak nunjukin ini loh, nih X data yang gue udah kumpulin di dunia simulasi yang lu bikin nih, ini datanya, ini yang lu minta kan kumpulin gitu kan. Kalau misalkan dikasih ya poinnya apa gitu, kayak ini endingnya gimana gitu kan. Terus apa ya, oh ya masih di Odyssey nih. Odyssey benar-benar ceritanya tuh meh banget, ditambah antagonisnya nih si Alexios. Kalau di Assassin's Creed 2 masih oke lah gitu kan, dengan si bapak pendetanya itu kan yang memang gabung sama Templar sejak awal, yang memang ingin menguak misteri, menguak rahasia segala macam kayak gitu kan. Oke lah, gue masih bisa menikmati, masih bisa memahami mengenai alasan dia bertindak. Tapi untuk Alexios pure gue gak bisa paham alasan dia jadi antagonis gitu. Bahkan perseteruan antara dia dengan Cassandra pun tidak dijelaskan gitu. Ini ngebikin gue kayak ini adik kakak berantem karena apa gitu kan. Ditambah Alexios juga punya personality dari entah ya, gue ngelihatnya dari cara dia berbicara, dari cara dia bertindak, dari cara dia berdialog, dari segala macamnya tuh sebagai antagonis tuh dia kayak nah sih. Apalagi ada satu dialog antara dia sama Cassandra yang dimana si Alexiosnya tuh bilang kayak gini, kau ingin menantangku, seorang demigod. Itu jadi momen dimana itu cringe mampus sih. Jadi apa ya, si Alexios ini tuh sebagai antagonis kayak apa ya, justru jatuhnya tuh kayak nih anak mabuk apa gitu kan, nih Chunibyo-nya masih belum beres kah, masih belum sembuh gitu kah, karena ini loh dia ngebawa kayak demigodnya ini gitu loh, yang kayak lu masih di fase Chunibyo di saat umur lu tuh udah 20 tahun kayak gitu. Ya intinya ini kayak apa ya, Alexios sebagai antagonis pun kayak kurang aja gitu loh ngeliatnya tuh, kayak nggak ada urgensinya tersendiri. Kalau misalkan harus gua angkat lebih jauh lagi lah untuk pembahasan mengenai ini tuh, gak ada urgensinya tersendiri mengenai si Alexios ini tuh, mengenai dia sebagai antagonis pun apakah dia ada treatnya atau ada bahayanya tersendiri gitu, kayaknya nggak ada juga sih gitu. Apalagi dengan organisasi antagonisnya tuh cult ya, intinya kayak gitu ya. Mereka kayak alasan mereka ingin ngebunuh siapa sih, gue lupa namanya tuh, pokoknya yang kayak petinggi desa kayak gitu lah, yang itulah kayak gitu kan. Alasan mereka untuk membunuh dia pun kayak ambigu banget gitu, tidak terjelaskan dengan oke. Gue sendiri gue sendiri ya, khususnya buat kita mungkin yang ngikutin Assassin's Creed ya, bingung ini apa sih gitu yang di Odyssey ini kayak gimana. Mungkin buat kalian yang memang mainin Odyssey, mungkin kalian bisa jelasin lah ke gua atau di kolom komentar, apakah Odyssey ini tuh punya cerita yang memang oke gitu ya di seri aslinya kayak gitu. Karena gua ngelihat dari collab kali ini tuh
baik itu dari Cassandra, baik itu dari Alexios, ya memang punya apa ya, kayak motivasi yang aneh aja gitu loh. Gitu. Alexios untuk sebagai antagonis kayak gue nggak bisa nangkap sih apa alasannya untuk jadi antagonis kayak gitu loh. Apakah dia ingin mencapai sesuatu yang kayak keadilan gitu, karena sempat disinggung juga kan sama Cassandra gitu kan. Kau tidak bisa mencapai keadilan dengan caramu yang seperti itu. Mungkin ya, mungkin mengenai keadilannya itu gitu. Tapi entahlah gitu. Jadi buat kalian yang memang ngikutin Assassin's Creed Odyssey, memang mainin juga, coba ya berikan pengetahuan kalian pada orang bodoh seperti saya ya, yang tidak pernah ngikutin Assassin's Creed Odyssey, supaya lebih tahu gitu ya, supaya tidak hanya menghina karakter ini yang udah mah brewok masih cunibio. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu lah untuk story-nya ya. Jadi story-nya memang simple, bener-bener simple untuk uh, apa ya, untuk reverse gitu ya, untuk reverse yang memang seperti yang gue bilang sering banget ngasih cerita depresi gitu, bener-bener simple. Bahkan waktu ceritanya beres di uh, chapter 10, gue nyebutnya chapter ya untuk stage-stage-nya itu, chapter 10 itu kayak what, udah beres di chapter ini aja gitu. Gue biasanya kan kita dikasih cerita yang memang ya 20 chapteran lah, 20 chapter baru beres. Ini cuma 10 chapter dan benar-benar singkat banget. Tapi ya gue juga nggak bisa banyak komplain ya kalau misalkan memang story-nya dibikin simple kayak gitu, karena Assassin's Creed itu kan ya punya developer lain, punya Ubisoft. Jadi ya Bluepoint nggak bisa ngutak-ngatik seenak jidat mereka lah untuk cerita yang ingin disampaikan di collab kali ini. Apalagi mereka cuma collab, bukan ngebikin karakternya dari awal sampai akhir. Ya kurang lebih kayak gitu lah untuk story-nya lah. Terus sekarang mari kita masuk ke eventnya. Nih, eventnya buat collab sumpah sepi banget. Ini event collab dikasih waktu 43 hari lah, kan sampai tanggal 19. 43 hari, otomatis 6 minggu, kita dikasih event cuman fase 1 nih, fase 1. Event story event, karakter story-nya si Ezio, sama main balatin fase 1. Udah, cuman 3 biji aja. Selama 3 minggu, kita cuma dikasih 3 event ini. Yang biasanya kita dapat, fase 1 pun ini kita udah dapat 4-5 event lah gitu kan. Story, karakter story, terus ada main bulletin gitu. Kalau misalkan nggak diganti sama apa sih pengganti main bulletin tuh, hazard ya kalau nggak salah, hazard. Terus ada lagi tuh kalau misalkan ada anekdot dikasih anekdot gitu. Kalau misalkan terus ada lagi event konten gameplay apalagi lah, konten game apalagi gitu kan. Jadi fase 1 nih kita udah dikasih 5 event gitu kan, dan ya nggak bosan-bosan banget juga kayak gitu. Ini untuk collab eventnya benar-benar sepi cuy. Kita kalau misalkan lihat secara menyeluruh deh, story terus tuh ada karakter story masing-masing nih dari fase 1 sama fase 2, terus sama main bulletin, sama yang ini loh, yang ngumpulin poin gitu buat dapat portrainya si Alexios. Udah itu aja. Selama 6 minggu, sama 6 minggu, sama 42 hari sampai 43 hari, kita cuma dikasih event itu aja. Mana kita dikasih main bulletin yang memang kalau misalkan ya player sepuh sekali jalan udah langsung triple S itu. Ya intinya cukup sayang lah, ini event yang memang cukup gede, event collab yang dengan seri yang memang cukup gede, tapi kita dikasih konten dalam event kali ini tuh cukup singkat gitu, cukup sepi, benar-benar sepi, benar-benar sedikit banget. Bahkan saking sedikitnya konten event di event kali ini, gue sampai mainin Uma Musume gitu kan, sampai Haru Urara gue bisa menang Arima Kinen gitu kan. Itu saking sepinya collab kali ini gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi saran juga lah buat Bluepoint kalau misalkan nanti collab lagi nih, apalagi mereka kan memang kayaknya mengindikasikan mereka bakal collab lagi, entah dengan seri apa gitu, entah dengan anime atau dengan franchise western yang lain, entah dari game mungkin, entah mungkin
God of War mungkin, atau mungkin Resident Evil. Gue penasaran sih kalau misalkan sama Resident Evil kayak gimana. Atau mungkin sama apa gitu, Silent Hill. Ya intinya kalau misalkan nanti collab lagi ya event tambahin lah gitu, jangan cuman main baletin yang memang udah makanan sehari-hari kita gitu. Terus apa lagi ya kalau untuk event ya? Em, oh iya, mungkin untuk event lebih baik kalau misalkan karakter story nih. Karakter story kan suka ada gameplaynya tersendiri. Mungkin angka baiknya kalau misalkan kita dapat karakter story, terus event gameplay yang ada di karakter story-nya itu bisa dimainin secara berulang. Jadi secara terus-menerus tuh kita bisa dimainin. Kayak apa ya? Yang story-nya Ezio. Yang story-nya Ezio kan pura-pura jadi assassin kayak gitu. Dan itu menurut gua event yang lumayan seru untuk dimainin gitu kan. Kayak setiap karakter tuh punya ability-nya tersendiri sebagai assassin kayak gitu kan. Si siapa? Melania bisa lompat dari satu atap ke atap yang mana gitu kan. Jangkauannya jauh. Shad Heavy bisa ngasih racun, bisa ngasih poison di beberapa kotak kayak gitu. Itu kan lumayan seru tuh. Dan itu kan itu salah satu event yang paling seru, salah satu event yang paling seru di collab kali ini. Kalau misalkan story karakternya Cassandra ya cuman ya gameplay sederhana lah kayak gitu. Ya yang kayak gitulah. Jadi kita bisa mainin event collabnya itu, sorry, karakter story-nya itu kan ada gameplaynya, kita bisa mainin secara terus menerus berulang kali gitu. Jadi seenggak-enggaknya nggak bosan-bosan banget lah kayak gitu. Atau mungkin sediain ada satu gameplay yang memang khusus untuk karakter, sorry bukan karakter, khusus collab kayak gitu kan. Intinya kurang lebih kayak gitulah, kayak tambah-tambahin event-event aja lah kalau misalkan nanti kan mau collab lagi kayak gitu. Dan tapi ya apa ya, collab sepi, event sepi kayak gini tuh somehow ini jadi penenang buat kita, jadi apa ya, ya penenang lah buat kita sebelum kita nanti tuh di global dikasih story epilog untuk patch 2 sekian, yaitu patch 2.8 yang gue lihat dari trailer CN-nya itu banyak konten, ya banyak konten yang kayaknya bakal ribet sih dan banyak reward juga gitu. Dan untuk story pun pasti bakal berat, bakal ya entahlah bakal kayak gimana gitu kan. Terus juga untuk CN juga dikasih istirahat untuk karena udah 2 patch secara berturut-turut dikasih in story ya gitu. Ya secara story, secara event mungkin kita dikasih santai dulu nih sekarang nih sama event collab. Cuman kalau gacha ya kagak santai. Global apalagi. Ini kita dikasih 2 limited karakter, 2 biji nih kan, 2 biji gitu kan. Ya syukur-syukurnya, untungnya memang gacanya ini tuh ya memang gampang lah gitu kan. PT 100 langsung dapat, otomatis dapat. 60 setelahnya tuh langsung dapat juga, otomatis dapat kayak gitu. Walaupun dapat PT cukup rendah, Ezio dapat di PT 25, Cassandra PT berapa ya? PT 40 enggak, PT 60 lah kalau nggak salah. PT 60 itu pun karet of dulu dapat jadi first tempo. Tapi ya next banner cuy, kita di global kita dapat Nautica. Dan untuk CN patch 3.1 kayaknya patch biasa sih ya, tapi next patch-nya lagi kita bakal dikasih harusnya Carnival, harusnya patch Carnival gitu. Harusnya sih sekarang ya Carnival tuh, tapi karena kepotong sama collab ya dipindahin gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah untuk event ya kayak gitu. Event sebenarnya bisa jauh lebih baik kalau misalkan ada event yang lebih banyak gitu, dan bisa dimainin secara berulang aja, kurang lebih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus reward nih, gue rasa gak usah banyak komentar, terus gue ngapain bahas dong. Ya pokoknya reward mah udah cukup banyak lah, meskipun memang kita kena scam sih ya. Di special program kan kita dikasih tahu, wah kita bakal dapat 1.200 dari nyelesain event story kayak gitu kan. Terus bukan caption, terus si naratornya tuh bilang, wah lebih banyak dari biasanya ya. Nah ternyata cuma scam cuy. Maksud gue di event patch sebelumnya aja di 2.7 kita nyesain story mode dapat 600 clear drop. Kita nyesain hard mode dapat 600 clear drop. Digabung 1.200. Ini juga sama, fase 1 600, fase 2 600, digabung 1.200. Ini bedanya apa? Ini
bener-bener scam sih, bener-bener scam. Bahkan perhitungan gue ya soal clear drop, Unilock berapa banyak yang bakal kita dapat, bener-bener kena scam karena perhitungan yang sangat 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 menyesatkan ini. Ya, so kurang lebih itulah pendapat gue mengenai event collab Reverse 1999 dan juga Assassin's Creed 2 dan juga Odyssey. Jadi ya secara overall gimana? Apakah gue puas? Apakah ini menyenangkan? Apakah event ini membuat senang gitu kan? Ya sebenarnya gue puas-puas aja sih dengan event kali ini ya, event collab kali ini, apalagi pertama kalinya untuk Reverse juga dan langsung dengan seri gede. Tapi ya kepuasan itu lebih ke arah kayak puas yang hampir ke arah nyerempet netral sih ya. Puas dengan playable karakternya yang memang pada OP. Terus biasa aja sama story-nya dan cenderung kayak ngerasa kurang. Dan kecewa berat dengan eventnya yang ya sepi banget gitu untuk sebuah collab, untuk sebuah event yang notabene besar lah ya gitu. Ya kurang lebih kayak gini lah. Nanti untuk patch 8 gue juga bakal bahas kurang lebih kayak gini. Tapi kayaknya bakal fokus ke story-nya aja. Kalau untuk event-event yang lain kayaknya karena terlalu banyak, gue bakal bahas story-nya aja gitu. Jadi gak bakal dibahas nih event-eventnya. Jadi buat kalian yang penasaran buat gambaran nanti bang review story Reverse itu tuh patch Reverse tuh gak bakal kayak gimana, mungkin kurang lebih gambarannya kayak gini, secara generalnya kayak gini. Jadi ya kurang lebih kayak gitu pendapat gue mengenai event collab Assassin's Creed dengan Reverse 1999 yang nyisa berapa hari ya per video ini dibuat tuh. Gue rekaman hari Kamis tanggal 4, berarti nyisa 2 mingguan lagi yang apa sih tadi gue ngomong apa sih ya, intinya kayak gitu. So gimana menurut kalian? Gue yakin kalian pasti punya pertanyaan, jadi silahkan taruh aja di kolom komentar dan nanti kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Admin For You aka Hadiansa, pamit. Jadi see you in the next time in next video content. Bye bye.